Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa dan siswi baru SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan sebagai peserta MPLS yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Mengapa Bapak katakan Bapak sayangi? Karena seorang guru kepada murid harus bersifat sayang. Layaknya orang tua kepada anak juga harus bersifat sayang. Yang kedua, mengapa Bapak bangga kepada kalian? Karena kalian merupakan subhanul yaum rijalul ghad, pemuda saat ini, harapan masa yang akan datang. Baik, berjumpa dengan Bapak. Sebelum lebih lanjut dan sebelum memasuki kepada materi apa yang akan kita bahas bersama, izinkan Bapak untuk menyampaikan kurikulum fit pribadi Bapak agar menjadi kenal, tak kenal maka tak sayang. Nama asli Muksin, cukup pendek dan mudah diingat. Namun biar keren ada nama panggilan, yaitu PM. Ini jangan salah arti, bukan pasar malam, tetapi PM merupakan singkatan dari Pak Muksin. Tempat tanggal lahir, ini sebetulnya agak malu karena memang Bapak dituntut untuk jujur, karena kejujuran akan membawa kita menjadi selamat dalam segala hal. Tempat tanggal lahir Bapak, Tangerang 27 Februari 1970. Alamat tempat tinggal, alhamdulillah saat ini tempat tinggal Bapak jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup dekat, yakni di Kampung Kronjo Pamong, RT 0201, Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten. Hobi, ini sengaja Bapak tuangkan hobi untuk melengkapi kurikulum fit pribadi Bapak. Di bidang olahraga, kebetulan saat ini yang lagi viral dan booming sekali di area desa kita, yakni sepeda sport. Walaupun saat ini keberadaan sepeda Bapak lagi dipinjam oleh seseorang. Dari bidang makanan atau dari segi makanan, ini kebetulan sejak kecil sampai saat ini, anak sekalian, Bapak hobinya adalah sesuatu yang ringan-ringan saja dan mudah dikunyah, yakni kerupuk ataupun makanan kering dan juga sate. Ini sate favoritnya adalah sate kambing. Di sini ada di Kronjo yaitu sate kumis. Biasa Bapak dengan teman-teman makan di sana. Selanjutnya untuk melengkapi kurikulum fit ini Bapak tuangkan moto ataupun sebagai pesan. Ini pesannya sebetulnya untuk pribadi Bapak dan juga untuk kalian semua anak sekalian. Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Ini sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau kalian setiap pagi berangkat dari rumah menuju ke tempat belajar ataupun pergi ke sekolah, itu sudah dicatat oleh Allah menjadi orang yang berada di jalan Allah hingga kalian pulang ke rumah masing-masing. Peserta MPLS yang berbahagia, selanjutnya mari kita bersama-sama membahas salah satu materi yang ada hubungannya dengan etika ataupun akhlak ataupun budi pekerti kita dalam kehidupan sehari-hari. Materi kita kali ini diberi judul Tata Krama dan Toleransi Beragama. Satu materi ada dua kajian. Yang pertama yang berhubungan dengan etika kita ataupun sikap kita dalam kehidupan sehari-hari, baik berteman, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, bagaimana kita menjadi orang yang saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, baik dengan orang yang satu agama dengan kita maupun dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Sehingga kita nanti setelah mempelajari materi ini
menjadi orang-orang yang berbudi luhur, berakhlakul karimah, dan mampu menciptakan kedamaian di dalam kehidupan sehari-hari kita, baik di sekolah ataupun di rumah kita masing-masing. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian tata krama. Kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu tata krama. Tata krama terdiri atas dua kata, yakni kata tata artinya adat, norma, atau aturan. Dan kata krama artinya sopan santun atau aturan tindakan. Jadi tata krama artinya norma kebiasaan yang mengatur sopan santun dan disepakati oleh lingkungan. Sistem pengaturan dalam pergaulan yang harus memiliki sikap saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun. Anak sekalian, kita sebagai manusia yang hidup dalam kehidupan ini harus taat dan tunduk serta patuh pada sebuah aturan. Ada aturan yang dibuat oleh manusia dan juga ada aturan ataupun hukum yang dibuat oleh agama kita. Semuanya akan membentuk pribadi kita yang baik dan berbudi luhur. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh melanggar aturan yang sudah dibuat oleh manusia. Dan orang yang melanggar sebuah aturan itu artinya orang yang tidak bertata krama. Tetapi orang yang bertata krama adalah orang yang mampu menjalani kehidupan dengan tidak melanggar adat, norma, aturan, dan senantiasa mencerminkan sikap dan tingkah laku yang menunjukkan sopan santun untuk orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, peserta MPLS yang Bapak banggakan, selanjutnya kita harus tahu manfaat dari tata krama. Adapun manfaat tata krama atau etika antara lain, satu, membuat seseorang mengambil keputusan dalam suatu masalah dengan bijak. Jadi anak sekalian, jika nanti dalam kehidupan sehari-hari kalian dihadapkan dengan sebuah masalah, maka Anda atau kalian harus mampu mengambil keputusan secara bijak. Sehingga keputusan yang kalian ambil, keputusan yang kita ambil itu tidak salah langkah. Yang kedua, memberi pengenalan bagaimana menjalani hidup melalui rangkaian tindakan sehari-hari kita. Kita menjadi kenal bagaimana kita menjalani hidup di kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang ketiga, membuat Anda menjadi disegani dan dihormati. Orang yang baik, orang yang bertata krama, dan orang yang berakhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, dia akan disegani dan dihormati oleh orang lain, bukan ditakuti. Karena dengan akhlaknya dia menjadi disegani, dengan budi pekertinya dia menjadi dihormati, karena dia menjadi orang yang sangat berwibawa, karena dia bertata krama dengan baik. Yang keempat, memudahkan hubungan baik dengan orang lain. Orang yang bertata krama ataupun berakhlak baik itu dalam hubungan sehari-hari dengan orang lain itu menjadi mudah. Tidak mengalami kesulitan karena orang akan percaya kepada kita karena sikap dan tingkah laku kita sudah mencerminkan sikap yang baik dengan orang lain. Maka hubungan kita akan menjadi mudah. Anak sekalian, yang kelima, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Orang yang mempunyai akhlak yang baik
dan bertata krama dengan baik, dia yakin pada dirinya, dia percaya diri dalam setiap situasi apapun. Dan terakhir, manfaat dari tata krama adalah menjadikan Anda ataupun menjadikan kalian selaku generasi muda dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, keluarga, pergaulan, dan dimanapun Anda bekerja. Kalian sebagai siswa-siswi baru di salah satu SMA negeri di Desa Kronjo, Kecamatan Kronjo. Maka peliharalah suasana yang baik di berbagai lingkungan. Ciptakan suasana kehidupan kalian sehari-hari ketika proses belajar mengajar berlangsung agar kalian mampu menciptakan suasana yang kondusif. Tercipta kerukunan, kedamaian dalam kehidupan di lingkungan sekolah, begitu pula di lingkungan keluarga di rumah kalian masing-masing. Anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita akan bahas tata krama dalam pergaulan. Contohnya, bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja. Dalam kehidupan sehari-hari, tunjukkan sikap kita yang baik kepada siapapun. Kita tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pilih teman, tetapi dengan siapapun kita berupaya untuk bersikap sopan dan ramah kepada mereka. Kemudian memberi perhatian kepada orang lain. Jika kita ingin diperhatikan orang lain, maka kita pun harus mampu memberikan perhatian kepada orang lain. Kemudian berusaha selalu menjaga perasaan orang lain. Hargai orang lain. Kita jaga perasaan dia. Jangan sampai ulah tingkah laku kita, oleh sikap kita, perasaan orang itu menjadi tersinggung dan sakit hati. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari harus berusaha bagaimana menjaga perasaan orang lain agar tidak sakit hati kepada kita. Kemudian bersikap ingin membantu. Ya, tanamkan di hati kita bahwa kita ingin membantu orang lain. Kata Nabi, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah atau saling bantu membantulah dalam kebaikan, dan tidak boleh saling tolong menolong atau saling membantu kepada keburukan dan permusuhan. Kemudian salah satu bentuk tata krama dalam pergaulan adalah dapat menguasai diri, mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Seringkali kita dihadapkan dalam suasana yang memancing emosi kita. Maka kita harus mampu menguasai diri, mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Ini salah satu bentuk tata krama dalam pergaulan. Dan yang terakhir, memiliki rasa toleransi yang tinggi. Rasa saling menghargai, rasa saling menghormati, dan rasa saling tolong-menolong. Peserta MPLS yang berbahagia, kita harus tahu ciri-ciri orang yang memiliki tata krama yang baik. Berikut ini kita akan bahas ciri-ciri seseorang individu ataupun seorang individu yang memiliki tata krama yang baik, antara lain. Yang pertama, dia memiliki rasa percaya diri ketika menghadapi masyarakat dari tingkat manapun. Ini rasa percaya diri ini tidak mudah, tetapi kita harus mampu menunjukkan rasa percaya diri sehingga kita mampu menghadapi berbagai macam lapisan masyarakat dari tingkat manapun. Yang kedua, tingkah laku dan ucapannya itu selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain.
Ini orang yang memiliki tata krama yang baik itu, dia ucapannya itu selalu mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Ada perhatian khusus kepada orang lain. Ini salah satu ciri orang yang memiliki tata krama yang baik. Yang ketiga, bersikap sopan, ramah, dan selalu menunjukkan sikap mempertimbangkan serta mencerminkan perhatian kepada orang lain. Ini sopan santun dalam kehidupan sehari-hari ini penting. Ya, kita tunjukkan sikap kita kepada orang lain dengan akhlak yang baik, dengan sopan santun yang baik. Karena inilah salah satu ciri dari orang yang sudah memiliki tata krama yang baik. Kemudian yang keempat, ciri-ciri orang yang memiliki tata krama yang baik adalah dia mampu menguasai diri sendiri dan selalu berusaha tidak menyinggung, tidak mengganggu, tidak menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Ini sekalian penting. Jadi ciri-ciri orang yang sudah memiliki tata krama ataupun akhlakul karimah adalah orang ini mampu menguasai dirinya agar selalu berusaha tidak menyinggung orang lain, tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Karena jika kita tidak mau diganggu dan disakiti oleh orang lain, maka kita pun harus mampu dan berusaha untuk tidak mengganggu dan menyakiti perasaan dan pikiran orang lain. Yang terakhir, ini ciri-ciri ataupun salah satu ciri orang yang memiliki tata krama yang baik adalah selalu berusaha tidak mengecewakan, membuat gusar, apalagi membuat orang marah. Walaupun diri sendiri dalam keadaan sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh. Ini kadang kita dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh, terbawa kepada sikap diri kita kepada orang lain itu mengecewakan orang lain, membuat gusar, bahkan membuat orang marah. Ini padahal terbawa dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Maka ciri-ciri orang yang memiliki tata krama yang baik adalah dia mampu dan berusaha untuk tidak mengecewakan orang lain. Walaupun dalam keadaan sedih, kesal, lelah, ataupun jenuh. Demikian diantara ciri-ciri orang yang memiliki tata krama yang baik. Siswa dan siswi peserta MPLS yang berbahagia, semoga kalian masih tetap semangat bersama Bapak dalam mengkaji materi tentang toleransi beragama. Apa sih arti toleransi beragama? Anak-anakku yang berbahagia, Indonesia sendiri merupakan negara yang pluralisme, yaitu keberagaman. Artinya bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya. Kita maklum bersama, agama yang ada di negara kita ini bukan hanya satu agama, tetapi ada beberapa agama, contohnya Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Toleransi mempunyai arti luas, yaitu sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara beberapa kelompok lain yang berbeda etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Itu arti daripada toleransi. Jadi sikap saling menghormati dan bekerja sama di antara beberapa kelompok yang berbeda agama dengan kita, berbeda bahasa dengan kita, berbeda budaya dengan kita. Itu arti daripada toleransi beragama. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya adalah dasar hukum toleransi beragama.
Pada akhir-akhir ini ramai dibicarakan di tengah masyarakat tentang betapa pentingnya toleransi dalam beragama. Islam telah memberi pedoman sedemikian jelas bahwa agama tidak boleh dipaksakan. Disebutkan pula di dalam Al-Quran bahwa semua orang yang dipersilahkan memiliki agama sebagaimana yang diyakini masing-masing. Kata Allah, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi kita bebas memilih agama, bebas menentukan agama, dan bebas meyakini agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tidak boleh saling memaksakan kehendak. Ini yang perlu kita ketahui. Anak-anakku, siswa-siswi baru yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, peserta MPLS yang berbahagia, ini mungkin kajian terakhir dari materi tata krama dan toleransi beragama. Apa sih bentuk toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari? Anak-anakku, dalam beragama seseorang tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, dan begitu pula orang lain tidak mungkin dan tidak boleh memaksakan kehendak kita. Apalagi mengganggu tentu tidak dibenarkan. Dipersilakan seseorang memilih agama dan kepercayaannya masing-masing, dan jika sikap dan pandangan ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemeluk agama, maka insya Allah tidak akan terjadi masalah atau konflik antar agama. Kita yang beragama Islam tentu beribadah di masjid. Ada pun mereka yang Kristen di gereja, dan demikian pula agama-agama yang lain beribadah di tempat-tempat beribadah masing-masing. Anak-anakku, agama juga menganjurkan agar umatnya menjadi yang terbaik, yakni umat yang saling mengenal satu sama lain, saling memahami satu sama lain, saling menghargai, saling mengasihi, dan bahkan juga saling menolong di dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Semua umat beragama, apapun agamanya, mampu menunjukkan perilaku terbaik sebagaimana perintah ajaran agamanya. Maka sebenarnya tidak akan terjadi persoalan terkait agama orang lain dalam menjalani hidup sehari-hari. Masih banyak lagi bentuk toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari, yang intinya bahwa toleransi beragama secara singkat maknanya adalah saling menghargai, saling menghormati satu sama lain antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Karena di negara kita bukan negara Islam tetapi negara agama. Artinya negara yang terdiri dari berbagai macam agama. Demikian anak sekalian materi yang dapat Bapak sampaikan tentang tata krama dan toleransi beragama. Semoga ada manfaatnya, wabil khusus kepada Bapak pribadi dan umumnya kepada kalian semua selaku siswa-siswi baru SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang. Bapak ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus SMA Negeri 9 Kabupaten Tangerang tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian menjadi generasi muda, generasi di masa yang akan datang, generasi yang dapat dihandalkan, generasi yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang berakhlakul karimah dan berbudi luhur. Demikian dari Bapak. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.